Di bagian kedua ini kita akan membahas beberapa hal teknis tentang analisis menggunakan tabel input output. Di sini yang dicontohkan oleh Pak Yogi ada ada kerangkanya tabel input output dari tahun 2005 ya. Mungkin saya salah ya, mungkin keluarnya bukan 10 tahun sekali tapi mungkin 5 tahun sekali, nanti saya cek ya. Seperti yang saya sampaikan, ini adalah permintaan antara dari satu sektor ke sektor yang lain. Berarti ini ukurannya adalah N kali N ya. Kemudian yang di sektor 2 ini adalah masalah penyediaan ya, dan juga permintaan akhir. Ukurannya adalah N dikalikan M. Ini M-nya ada di sini ya. Yang di sini adalah P. Berarti sini adalah P dikali N. Ini adalah NTB atau nilai tambah bruto dan lain-lain ya. Nah, ini kalau kita kembalikan ke kerangka simulasinya, yaitu simulasi yang sifatnya statik. Sebetulnya apa sih tujuannya? Nah, maka nanti Anda akan lihat ya. Contohnya kalau misalnya di sini di permintaan akhir ya. Di situ ada faktor yang disebut sebagai permintaan akhir itu, salah satunya adalah investasi. Nah, ini yang cukup terkait begitu dengan bidang kita di teknik industri, terutama kalau Anda ada ketertarikan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan ya. Kalau kita berbicara masalah investasi di sini, maka apa pengaruhnya nanti terhadap output ya, secara umum. Berarti kalau output, dia akan berbicara pengaruhnya terhadap pendapatan domestik bruto. Apa juga pengaruhnya terhadap setiap sektor, baik sektor yang dipengaruhi olehnya ataupun sektor yang mempengaruhinya. Itu nanti dikenal dengan konsep forward atau backward linkage ya. Nah, itu kalau kita berbicara masalah penggunaan dari tabel input output ini ya. Jadi nah, ini adalah isinya. Di sini kalau kita lihat ya. Ini contoh yang di sini, berarti 180 ini adalah total permintaan antara. Ya. Kemudian ini ada permintaan itu bisa dipakai apa saja, permintaan akhir ya. Maka 310 ini kan permintaannya itu. Totalnya yang mana dia, kalau ini saya sebut sebagai A begitu ya. A sama dengan B ditambah C gitu ya. Itu adalah permintaan antara ditambah permintaan akhir. Nah, permintaan akhirnya bisa datang dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal, dan lain sebagainya. Anda bisa melihat di tabel input outputnya tersebut. Nah, kemudian yang di sini 409 itu adalah total impor. Ini berarti kita berbicara masalah apa? Penyediaan, ya. Impor adalah penyediaan. Nah, kalau Anda lihat di sini, kita berbicara masalah pembentukan modal. Ini yang saya sampaikan tadi, investasi. Ya. Pengaruhnya apa terhadap total outputnya yang ada di bagian 600 ini ya. Nah, tentu saja total output yang 600 ini harus sama dengan total input yang 210. Oke, itu adalah konsep dasarnya. Nah, ini adalah tabel input outputnya. Ini kalau Anda lihat ya, ini adalah permintaan antara. Jadi contohnya berapa banyak misalnya bahan tekstil begitu ya, yang akan dipakai untuk proses produksi beras begitu ya. Berarti kan dalam hal ini katakanlah karungnya atau apanya. Nah, selain itu di sektornya tersebut ini tuh ada permintaan akhir yang tadi datangnya dari mana? Dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi begitu ya. Nah, itu akan menghasilkan total outputnya setelah ditambahkan impor dan lain sebagainya ya. Kemudian di sini ada input primernya tadi ya. Ada input primernya tadi
Input primernya ada macam-macam ya. Ada dari mana kalau Anda masih ingat? Input itu dari mana? Berarti kan selisih usahanya. Kalau Anda melakukan proses produksi, berarti Anda akan mendapatkan keuntungan. Kita berbicara secara makro ya. Dalam satu negara akan mendapatkan keuntungan. Kemudian di situ berarti akan ada marginnya yang tadi disampaikan berdasarkan dari penyaluran ya. Maksudnya itu penyaluran itu adalah niaga atau proses jual beli. Ada margin perdagangan dan seterusnya. Ada juga dari tadi sudah dipelajari, ada juga dari besarnya gaji untuk tenaga kerja yang terlibat di dalam proses produksi tersebut, ya. Itu adalah beberapa terminologinya. Nah, kalau kita lihat dalam tabel yang lebih sederhana, maka di sini ada beberapa sektor ya, sektor komoditas maksudnya. Kalau tadi yang saya tunjukkan di tabel input output yang dari BPS, ada beberapa komoditas ya. Di sini ada sektor 1, sektor 2, sektor 3. Sektornya pasti sama. Nah, ini adalah permintaan antaranya itu dalam satuan mata uang ya. Ini adalah permintaan akhir yang terkaitan dengan sektor tersebut, maka F1 adalah permintaan akhir untuk sektor 1. F2 adalah permintaan akhir untuk sektor 2 dan seterusnya. Ini adalah nilai tambah untuk setiap sektor ya. Maka di sini kalau kita lihat input antara, ini input antara yang ke bawah di sini ditambah input primer yang di sini, nilai tambah yang berasal dari margin perdagangan, kemudian besarnya biaya tenaga kerja dan lain sebagainya. Kalau Anda tambahkan, maka akan menjadi total input. Ya. Kemudian begitu pula yang di sini berarti kan adalah output antara. Kalau Anda tambahkan dengan output akhirnya atau output primernya, maka dia akan menjadi total output. Nilai dari X1 input ini harus sama dengan nilai X1 output. Kalau tidak, perhitungan Anda akan salah, ya. Nah, kalau contohnya, maka contohnya apa di sini? Maka sigma XIJ, ya, dari I1 dan seterusnya, kalau Anda tambahkan begitu, maka berarti di sini kan adalah X11, itu kan? Kemudian adalah X21, ya. X31 ini kan, atau mungkin kebalik ya, ini Pak Yogi, tapi sama aja secara prinsip. Maka Anda akan mendapatkan di sini itu akan sama ya. Atau kalau kita lihat di sini aja supaya lebih gampang. Ini maksudnya X11 ditambah X12 ditambah X13 ditambah F1 pasti sama dengan X1 ya. Begitu pula sebaliknya, kalau saya tuliskan X11 ditambah X21 ditambah X31 ditambah V1 sama dengan X1 ya. Kalau kita lihat, nah ini contohnya aplikasinya. Kalau Anda, ini mestinya kebalik ya, nanti coba saya lihat apakah saya atau yang di slide yang betul. Tapi kalau kita lihat di sini, contohnya di sini, maka ini 12 tambah 5 17 ya. Ditambah 2 19 ditambah 8 adalah 27. Ini 12 ditambah 5 17 25 27. Sama ya. Nggak tambah brutonya. Ingat, ini dari apa aja? Dari konsumsi rumah tangga, dari konsumsi pemerintah, dari impor. Ini dari apa saja? Dari kita berbicara margin ya. Margin perdagangan, kita berbicara upah tenaga kerja, dan juga pajak tak langsung ya, yang saya tuliskan hanya sebagian. Kemudian di sini kita punya misalnya yang di sini 5 7 4 begitu ya. Ini adalah 19 untuk sektor 2. Sini adalah 12 16 19 ya. Kemudian yang di sini adalah 12, 13, 19 dan seterusnya. Ini pun sama ya.
8, 1, 19, 20. Ini adalah 16. Tambah 4 juga 20. Nah, di sini kemudian kita akan menghitung koefisien teknisnya. Ini dipropos oleh seorang ekonom dari Uni Soviet yang bernama, saya lupa nama depannya, tapi nama belakangnya Leontief. Kalau nggak salah depannya W, saya tidak ingat. Ya, ini merupakan ekonom yang sangat atau cukup terkenal, ya, dimana murid-murid dari dia sendiri banyak yang mendapatkan hadiah Nobel, termasuk yang saya tidak tahu ya apakah bukunya masih kalian pakai. Tapi kalau zaman dulu saya kuliah pakai buku pengantar ekonomikanya itu dari Paul Samuelson. Itu adalah muridnya Leontief ini, dan Samuelson itu mendapatkan Nobel ekonomi. Leontief sepertinya juga, saya lupa terus terang bagian itunya. Nah, di sini Anda bisa mengukur matriks koefisien teknis, ya. Dan itu didapatkan dengan cukup mudah, ya. Anda bisa mendapatkannya dengan cara AIJ-nya itu adalah XIJ dibagi XJ, ya. Dibagi total inputnya, ya, rasanya kalau saya tidak salah ingat. Ya, betul. Dibagi dengan total inputnya, meskipun kalau dibagi dengan output juga hasilnya sama saja, ya, karena input pasti akan sama dengan outputnya. Ini adalah 27, ini adalah 19, ini adalah 20. Anda jangan bingung ya, kalau tadi kita ingat kan masih ada nilai tambah, berarti kan yang di sini adalah nilai tambahnya ini ada 5, nilai tambahnya ini ada 10, ditambah 6 ini ada 4, ya. Coba kita cek. Ya, betul. 12, 5, 8. Sebentar, ini ini bukan 5 tapi 2, ya. Kemudian ini 12, 13, ini 6. Oke, tapi ini juga nggak kita perlukan. Intinya 12 dibagi 27 sama dengan 0,44, 5 dibagi 27 sama dengan 0,19, dan seterusnya. Sehingga kalau Anda jumlahkan nilainya akan sama dengan 1, ya. Contohnya ini yang paling gampang angkanya 0, ya apa tuh namanya, nilainya tidak sama dengan 1, ya. Mohon maaf saya salah, karena penjumlahannya tersebut tidak tidak sama dengan nilai totalnya tersebut. Maksudnya kalau kita jumlahkan ini kan sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6 ditambah 10 sama dengan 16, ya. Nah, maka ini 2 dibagi 20 sama dengan 0,1, 4 dibagi 20 sama dengan 0,2, 10 dibagi 20 sama dengan 0,5. Itulah matriks koefisien teknis Leontief-nya tersebut, ya. Nah, gunanya apa? Ini akan dipakai di beberapa perhitungan. Misalnya, ya, yang disebut sebagai matriks Leontief di sini. Jadi A itu tadi, yang itu adalah koefisien teknisnya tadi, ya. Matriks A adalah matriks koefisien teknis. Jadi ini elemennya adalah AIJ. Yang mana AIJ-nya tadi sama dengan dilambangkannya dengan apa tadi? XIJ, ya. Dengan XIJ permintaan antaranya dibagi dengan total outputnya X besar J, gitu, ya. Itu adalah total outputnya, XJ-nya, total inputnya. Jadi permintaan antara dibagi dengan total input, itu adalah akan menjadi matriks Leontief, ya. Itu adalah matriks koefisien teknis. Nah, kalau Anda mengurangkan I adalah matriks identitas, maka otomatis ukurannya, kalau ini adalah N kali N, ini pasti juga N kali N, gitu kan, ya, ukuran tersebut. Nah, matriks Leontief-nya itu adalah kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat di sini matriks identitas kita kurangkan dengan matriks koefisien teknis. Ingat, yang di sini kita sebut sebagai matriks koefisien teknis, ya. Jadi matriks identitas kita kurangi dengan matriks koefisien teknis, kemudian kita inverse. Nah, secara definisi, matriks Leontief ini adalah output
sektor I-nya tersebut akibat permintaan akhir sektor J-nya satu satuan. Ya. Jadi berapa dampak dari permintaan apa itu namanya? Permintaan dari setiap sektornya tersebut, apa dampaknya terhadap outputnya. Itu adalah kalau kita berbicara definisi dari matriks Leontief. Oke? Nah, kemudian di sini kita mendefinisikan yang disebut sebagai backward linkage begitu. Anda bisa menggunakan formula ini ya. Ingat BIJ-nya tadi adalah matriks Leontief-nya tadi, elemen dari atau sel ya dari matriks Leontief-nya tadi. Maka di sini kan RJ ya. RJ-nya berarti kita mengukur untuk setiap kolom gitu ya. Maka RJ-nya itu adalah kalau kita definisikan berarti kan misalnya kita mengukur R1 ya. Maka di sini dia adalah kalau kita lihat maka dia akan menjadi B yang di sini adalah B11 gitu kan. B21 ditambah dengan BN1 itu ya. Nah, kemudian kalau kita ngukur R2 dan seterusnya, kita bisa lihat dengan cara yang sama gitu ya. Contohnya ini kalau kita lihat, maka ini adalah R1, R2, R3. Kemudian ini adalah kalau kita lihat maka ini yang sebaliknya ya untuk yang forward linkage-nya tadi. Nah, kemudian kalau kita sudah mengukur RJ-nya, maka di sini kita bisa mengukur R rata-rata, yaitu berapa rata-rata output seluruh sektor akibat perubahan permintaan akhir sektor J dalam satu satuan. Ya, kita bisa mengukur di sini rata-ratanya berapa, kita bisa ukur dari ketiganya tersebut ya, karena di sini hanya ada 3 sektor, kita akan mendapatkan rata-rata dari ketiganya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya, berarti di sini ini akan sama dengan kalau Anda lihat ya, kalau kita kalikan berarti ini kan misalnya ini kita hapus gitu ya, kita kalikan di sini, maka dia akan sama dengan sigma ya, maka akan sama dengan sigma dari BIJ-nya tersebut untuk satu sektor ya. Jadi untuk menghitung backward linkage dari satu sektor tersebut, Anda menjumlahkan sigma BIJ-nya ya, ke samping kanan berarti ke samping kiri, secara yang ke samping bawah maksud saya, yang dijumlahkan sigma BIJ Anda kalikan dengan N gitu ya. Kemudian Anda bagi dengan apa? Anda bagi dengan total keseluruhan yang ada di sini. Anda bagi dengan penjumlahan yang ada di sini. Nah, Anda akan mendapatkan backwards linkage ratio. Nah, artinya apa? Dalam kondisi yang sekarang ya, maka yang akan terpengaruh paling besar itu adalah sektor 1 ya, yang di belakangnya. Jadi backward linkage itu adalah sektor yang mendorong ya, sektor yang mendorong sektor tersebut. Kemudian kalau kita berbicara yang di sini, ini adalah forward linkage-nya atau adalah sektor yang terdorong oleh sektor tersebut. Itu kalau kita berbicara masalah backward dan forward linkage-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, cara menghitung forward linkage-nya, Anda menghitung menjumlahkan ya. Anda menghitung menjumlahkan output sektor J-nya tersebut akibat perubahan total permintaan seluruh sektor satuannya tersebut ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini rata-ratanya output sektor J-nya tersebut kita rata-ratakan berarti ya. Kemudian kalau kita lihat sekarang ya,
Ini pun sama cara menghitungnya. Berarti kalau untuk yang kita lihat yang di sini forward linkage-nya, berarti Anda caranya bagaimana? Caranya menjumlahkan satu sektor sini, Anda kalikan dengan N-nya 3, dibagi apa? Dibagi yang kotak ini, jumlah keseluruhannya. Itu adalah cara menghitung forward linkage-nya. Berarti sektor yang terdorong, kalau dalam kasus ini yang terbesar adalah sektor 3. Kemudian sektor 2, sektor 1, baru kemudian sektor yang kedua. Itu kalau kita berbicara masalah backward dan forward linkage di dalam analisis input output ini. Oke. Nah, tadi saya sampaikan permintaan akhir ini ada beberapa. Ada konsumsi rumah tangga, ada konsumsi pemerintah, ada pula kita berbicara di sini adalah investasi, ya. Nah, tadi kita sudah sepakat bahwa kini A adalah matriks koefisien teknis, ya. Yang mana ini dapat dihitung, berarti elemen AIJ itu adalah XIJ atau permintaan antara dibagi dengan XJ. Ini adalah input, ya, atau output sama saja, ya. Nah, kalau kita sekarang menganalisis yang ini saja, ya, kalau Anda lihat yang ini, ya, ini adalah matriks leontiefnya. Yang kalau per definisi di sini saya belum mencontohkan, ya. Ini cara kita menghitung A, ya. Jadi adalah 0,44, 0,26, 0,10 begitu, ya. 0,19 dan seterusnya. Kalau kita lihat yang ada di situ, ya, maka ini adalah matriks koefisien teknis. Ya, inilah matriks leontiefnya tadi. Nah, per definisi dia didefinisikan sebagai, ya, output sektor I akibat permintaan akhir sektor J satu-satuan. Ya. Cara membacanya bagaimana? Kalau kita lihat di sini kan kita punya I 1, 2, 3, gitu kan? Ya, adalah kita punya output adalah sektor I-nya. Ini akan menghasilkan output XI juga. Ini adalah X1, X2, X3. Nah, akibat apa? Akibat permintaan akhir sektor J, berarti J adalah kolomnya. Ini adalah F1, F2, F3, ya. Berarti cara membacanya, satu satuan permintaan akhir sektor 1 begitu, ya, akan menghasilkan outputnya itu sebesar 2,78, ya. Satu satuan permintaan akhir sektor 2 akan menghasilkan outputnya itu sebesar 1,24. Output sektor satunya maksud saya. Satu satuan permintaan akhir sektor 3 akan menghasilkan outputnya, ya, akan menghasilkan outputnya sektor 1 itu sebesar 1,05. Ini tadi output sektor I akibat permintaan akhir sektor J satu-satuan. Nah, maka kalau saya ingin mendapatkan peningkatan output sektor 1, maka yang paling bijak adalah menambah permintaan akhir sektor 1 itu sendiri. Ya, itu logis sebetulnya. Karena dia tentu yang paling besar. Tapi kalau saya tidak mau menambah sektor 1, maka mending saya nambah sektor 2. Nah, kesimpulannya sama untuk sektor 2. Yang paling berpengaruh adalah permintaan sektor dirinya sendiri, kemudian sektor 1. Ya. Nah, dari sini kemudian kita bisa coba menganalisis. Kalau kita menambahkan permintaan akhir di satu sektor, maka dampaknya terhadap output itu seperti apa? Output di setiap sektor, begitu, ya, bisa kita ketahui. Nah, bagaimana kemudian kalau kita lihat leontiefnya ini, ya?
Ini kan tadi kalau saya lihat ya, ini kan adalah outputnya. Berarti Anda bisa menambahkan nih outputnya ke samping kanan, ini ke samping kanan, samping kanan. Totalnya kalau kita tambahkan ya, maka dia kan akan berkorelasi terhadap pendapatan domestik bruto. Ingat tadi contohnya yang sudah didefinisikan. Outputnya GDP, salah satu kalau pakai pendekatan yang kedua, maka adalah total permintaan dikurangi dengan impor. Itu kan? Ya, ini sendiri terpengaruh dari output. Maka di sini menjadi logis kalau saya bilang bahwa penambahan output juga akan berkorelasi terhadap penambahan produk domestik bruto. Ya, itu kalau kita lihat makna dari penambahan output tersebut. Nah, contohnya bagaimana? Sehingga kita bisa mendefinisikan outputnya itu sama dengan matriks Leontief-nya dikalikan permintaan akhir. Sehingga kalau di sini F-nya ini adalah F0, F awal begitu ya. Saya menjadi F1, maka di sini akan ada ya, atau F aksen ya, akan ada X aksen. Di mana delta output tentu saja sama dengan X aksen, kita kurangi dengan X0 ya. Jadi saya menambahkan permintaan akhir berupa apa? Misalnya berupa investasi di sebuah sektor. Apa dampaknya terhadap outputnya? Nah, investasinya itu berarti kan sejumlah delta F. Itulah investasinya. Sehingga F aksen adalah permintaan yang baru, yaitu F0 F awal ditambah delta F, ya. Di sini Anda akan menjadi dampaknya adalah terhadap X aksen, kita bisa ukur. Ini adalah delta X. Kira-kira demikian. Contohnya, ya. Kita punya tadi matriks Leontief-nya. Ini adalah matriks identitas. Kita kurangi dengan matriks koefisien teknis, kemudian kita inverskan, ya. Nah, kita dapat juga di sini kita lihat F0-nya dari mana 831, tidak lain adalah yang ini. Ini adalah F0, ya. Yang di sini adalah X0. Anda lihat, ini adalah 27, 19, 20. Kalau Anda lihat yang di sini 27, 19, 20, ini tidak lain adalah X0-nya. Ya. Mana tadi? Ya, sorry, bukan yang ini. Saya tulis yang di sini. Nah, ini dia. Ya. 27, 9 ini adalah berasal dari X0-nya. Jadi X0 saya tulis di sini. 27, 19, 20. Supaya Anda nggak bingung, saya kasih reverse slide-nya. Ini adalah slide berarti nomor 25 ya. Ini slide nomor 25. Cek di sana. Nah, 27, 19, 20. Kita lihat apakah memang betul bahwa ini mengikuti persamaan Leontief-nya itu. Yaitu adalah jumlah outputnya sama dengan matriks Leontief dikalikan dengan permintaan akhir yang awal. Ya, sama kan? Kalau kita kalikan ini, matriks Leontief-nya dengan permintaan akhir akan sama dengan menghasilkan 27, 19, 20. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau saya menambah satu atau dua sektor, saya tambah permintaan akhirnya? Apa dampaknya terhadap outputnya? Ingat, output ini identik dengan PDB yang sudah kita jelaskan di bagian pertama, atau pendapatan domestik bruto. Penambahan output akan berdampak terhadap penambahan PDB. Pengurangan output juga akan berdampak terhadap pengurangan PDB. Gitu ya logikanya. Nah, sekarang kalau Anda lihat tadi, ini awalnya F0-nya 831 ya, 831 yang ada di sini. Sekarang saya ubah menjadi 1031.
tadi outputnya adalah awalnya 27, 19, berapa tadi? 20 ya. Ya. Kalau saya menambah sektor 1 permintaan akhir, ingat ditambah itu dari apa? Ditambah bisa dari macam-macam, bisa dari konsumsi rumah tangga. Bisa jadi dari belanja pemerintah, government spending ya. Atau bisa jadi dari investasi investasi modal yang dilakukan oleh swasta. Contohnya apa? Mengapa kemudian pada saat Covid ini pemerintah menggelontorkan bantuan langsung tunai supaya konsumsi rumah tangga naik? Mengapa yang diberikan kemudian orang golongan menengah ke bawah? Ya, kalau secara sosial betul supaya mereka survive. Tapi kalau secara ekonomi supaya mereka belanja. Karena kalau yang diberikan adalah golongan menengah ke atas, mereka tidak membelanjakan kemungkinan besar. Saya akan menabung. Karena pendapatan saya sudah cukup. Tapi kalau orang golongan menengah ke bawah, dia akan membelanjakan. Sehingga yang di sini permintaan akhir kan bertambah. Lihat, outputnya bertambah. Dari awalnya 27 menjadi 32,55. Dari awalnya 19 menjadi 21,76. Dari 20 menjadi 23,58. Kalau Anda ingin menghitung berapa penambahan GDP-nya secara kasar, ya berarti sama dengan persentase dari delta X-nya ini. Nah, kemudian juga kita lihat matriks leontifnya tidak berbeda, sama persis. Karena ini asumsinya dia berada pada struktur ekonomi yang sama. Dalam 1 tahun ya begitu-begitu saja. Nah, kalau kita kembali ke tarik yang awal tadi, inilah model simulasi yang disebut sebagai model simulasi yang sifatnya statis, ya. Tidak berubah sepanjang tahun. Tidak berubah dari bulan ke bulan, dia dievaluasinya untuk 1 tahun tersebut, ya. Nah, ini kira-kira demikian. Anda bisa lihat inilah pertambahan outputnya kalau kita menggunakan analisis input-output ini. Nah, kemudian di sini nilai tambah bruto ya, itu adalah yang di bagian bawah, yang di bagian baris. Kalau yang di bagian input-outputnya, maksudnya kalau kita lihat ya, nilai tambah bruto itu adalah yang di sini ya. Bagian sini itu adalah salah satunya adalah nilai tambah bruto. Anda lihat yang di sini NTB ya. 209 ya. Permintaan akhir tidak hanya berdampak terhadap total outputnya, tapi dia juga berdampak terhadap nilai tambah bruto. Yang mana ini juga bisa kita hitung dengan cukup mudah. Ya. Kalau Anda lihat sekarang NTB itu juga dihitungnya untuk setiap sektor atau setiap komoditas. Maka dia juga akan memiliki ukuran N kali N yang ada di sini. Anda bisa menghitung semacam matriks atau koefisien teknis untuk NTB-nya tersebut, ya. Contohnya NTB bukan iya betul, NTB N kali N ya. Contoh di sini kalau kita lihat ini adalah koefisien NTB misalnya, ya. Kemudian sehingga kalian bisa menghitung ini adalah ya betul N kali N, tapi dia hanya mengisi diagonalnya. Maksudnya ya, diagonal itu adalah jumlah sektornya. Nah, kalau kita lihat awalnya ini adalah nilai V0-nya 264 dari mana? Kalau Anda lihat nilai NTB 264 itu dari sini. Itu adalah nilai tambah brutonya tadi. 2, 6 dan 4. Nilai tambah brutonya. Kemudian kalau kita lihat sekarang apa dampaknya kalau kita tambahkan begitu ya. Kalau kita tambahkan permintaan akhir 10,31, Anda lihat di sini dampaknya ini kan. Dari 2 menjadi 2,41, dari 6 menjadi 6,87, dari 4 menjadi 4,72. Maka nilai NTB-nya pun bertambah. Artinya apa? Ya. Ini gampangnya secara logika sederhana, karena NTB itu kita berbicara tadi margin penyaluran dan juga upah tenaga kerja. Seharusnya
kalau pemerintah itu menggelontorkan BLT, kalau pemerintah itu membelanjakan APBN untuk belanja modal, atau pemerintah berhasil menarik sektor swasta baik dalam negeri maupun asing untuk berinvestasi, berarti kan ada pertambahan permintaan akhir, begitu kan? Maka seharusnya apa? Kalau Anda berada pada sektor pelaku usaha, maka Anda akan mendapatkan margin yang lebih besar. Maksud saya totalnya ya, bukan persentasenya. Bukan persentase dari labanya tersebut. Tapi berarti Anda akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Begitu pula kalau Anda berada pada sektor tenaga kerja, maksudnya Anda ini adalah bukan pengusaha, tapi Anda adalah pekerja, begitu ya. Ya, Anda akan mendapatkan ekspektasi penambahan gaji yang lebih besar. Kan tadi NTB komponennya tadi adalah itu. Komponennya tadi adalah margin dan juga upah. Nah, jika sebuah negara sudah menggelontorkan tiga hal tadi, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan juga satu lagi adalah investasi, begitu ya. Tapi Anda tidak mendapatkan margin usaha dan juga upah yang meningkat, ya berarti ada yang salah di dalam alokasi dananya tersebut, ya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya jelaskan di bagian tabel input output.